Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya yang sekarang uh, sudah selesai melaksanakan Olimpiade Sains Nasional ya. Semua teman-teman dalam kondisi sehat dan juga masih semangat ya dalam berkompetisi. Oke baik, pada video kali ini saya ingin membahas soal yang saya dapat ya dari murid saya, mana soal ini soal KSNK bidang fisika yang tadi teman-teman kerjakan ya. Nah, yang menariknya pada OSK tahun ini ataupun KSNK, ya sembarang ya, KSNK, OSK, OSNK gitu ya, sama saja karena namanya ganti-ganti walaupun esensinya itu dari segi makna tidak ada ya, tetapi cuman kemarin diganti menjadi kompetisi karena Indonesia lagi bidding Olimpiade tapi ternyata gagal. Nah, sehingga kita kembali lagi ke OSN, jadi OSNK. Nah, saya mendapatkan informasi bahwasanya ada soal gravitasi ya, ataupun soal berkaitan planet di OSK tahun ini, jadi gitu. Yang harusnya pada tahun-tahun sebelumnya soal orbit, soal planet itu dikeluarkan di OSP. Nah, tapi tahun ini keluar di OSNK, jadi gitu. Nah, ini hal yang sangat menarik. Nah, oleh karena itu, saya tadi dapat 2 soal itu yang nanti saya akan coba bahas di video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari penjelasan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita buka soalnya. Oke, nah ini adalah soalnya ya. Mungkin teman-teman yang ikut OSNK bidang fisika masih ingat soal ini ya, yaitu seorang astronom amatir mengamati bahwa suatu planet yang tidak dikenal di tata surya memiliki orbit berbentuk elips dengan sumbu semi mayornya 45 kali jari-jari revolusi bumi. Jika saat pengamatan planet berada di dekat matahari, berapa tahun lagi planet tersebut di posisi yang sama? Nah, berarti kalau misalkan berapa tahun lagi planet tersebut di posisi yang sama, berarti kan dia mengitari matahari 1 kali revolusi ya. Artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali revolusi itu disebut sebagai periode kan gitu ya. Nah, masih ingat teman-teman kira-kira pakai apa? Ini sederhana sekali sebenarnya. Ini kita bisa menggunakan konsep hukum Kepler ketiga, yaitu perbandingan sumbu semi mayor ya. Jadi perbandingan sumbu semi mayor, di mana perbandingan sumbu semi mayor pangkat 3 dibandingkan dengan periode kuadrat dari planet X ya, akan sama dengan perbandingan dari sumbu semi mayor pangkat 3 dibanding dengan periode kuadrat dari planet Y, di mana syaratnya ini berlaku jika X dan Y memiliki pusat orbit yang sama. Nah, ketika pusat orbitnya sama, misalkan sama-sama matahari di sini, ataupun ya sama-sama matahari ya, memiliki pusat orbit yang sama. Nah, jadi sama-sama matahari, maka ya ini berlaku, jadi gitu. Nah, kenapa kok ini bukan jari-jari? Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, nanti mungkin saya jelaskan, tapi setelah saya jawab dulu ya soal ini. Jadi, ini akan menggunakan hukum Kepler ketiga. Ini adalah hukum Kepler ketiga. Jadi, kita akan menggunakan hukum Kepler ketiga ini. Dan sangat simpel sekali, kita tahu komparasi apa yang kita pakai, karena di sini diketahui planet ini memiliki A, ya A-nya planet kita sebut AP gitu ya, itu sama dengan 45 jari-jari bumi, R bumi, di mana R bumi itu mendekati sumbu semi mayornya, jadi gitu ya. Jadi mendekati sumbu semi mayornya, jadi gitu. Walaupun ada perbedaan yang sangat kecil gitu ya. Nah, kemudian kita dengan mengaplikasikan hukum Kepler ketiga, maka nanti kita bisa memperoleh sebagai omongan berikut. Ini sebentar dulu. Kita kasih dulu periode P itu kita sebut sebagai T. Sementara periode bumi itu adalah 1 tahun. Nah, ini adalah T tahun. Nah, gitu.
Sehingga dengan mengaplikasikan hukum Kepler ketiga, maka kita bisa menyelesaikan dengan cepat ini. Nah, ini berarti nanti sama dengan AP pangkat 3 dibagi dengan TP, ataupun dibandingkan A sama A dulu ya, AP pangkat 3 per A-nya bumi pangkat 3 sama dengan apa? T-nya planet pangkat 2 dibagi dengan T-nya bumi berapa? 1 kuadrat gitu ya, ataupun TB dulu ya, T-nya bumi kuadrat. Nah, kita masukkan saja AP itu adalah 45 A-nya bumi dibagi dengan A-nya bumi, karena keduanya itu pangkat 3, maka pangkat 3 ini ditaruh luar, sama dengan TP. Nah, TP tetap TP kuadrat, yang bawahnya kan 1 ya, 1 kuadrat. Nah, jadi gitu, 1 tahun gitu ya. Nah, sehingga nanti ini bisa kecoret ataupun ke cancel ini ya, dan kita nanti akan memperoleh TP kuadrat sama dengan 45 pangkat 3. Nah, 45 itu berapa sih? 45 itu adalah 9 kali 5 pangkat 3. 9 itu berapa? 9 itu adalah 3 kuadrat kali 5 pangkat 3. Berarti kalau kita masukkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 6 dikali 5 kuadrat kali 5. Jadi gitu. Sehingga nanti TP itu sama dengan akar ini semua ya. Akar 3 pangkat 6 dikalikan 5 kuadrat dikali 5 gitu ya. Maka kan sama dengan berapa? Sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan 5 dikali dengan akar 5 tahun. Karena tadi satuannya TP sudah 1 tahun. Di sini juga tahun juga. 3 kali 3 itu berapa? 27. 27 dikalikan dengan 5 akar 5 tahun. Nah, jadi gitu. 27 kali 5 itu berapa? 100 sama ini 135 akar 5 tahun. Nah, ini adalah waktu untuk planet itu kembali lagi ke posisi semula. Jadi gitu, TP. Oke teman-teman semuanya, jadi mencarinya seperti itu ya, dengan memanfaatkan hukum Kepler ketiga. Nah, mungkin ada pertanyaan menarik, kenapa kok harus sumbu semi mayor gitu ya? Nah, biar nanti juga bisa diimplementasikan di soal yang lain ya, saya akan jelaskan dulu kenapa kok kita menggunakan sumbu semi mayor sebagaimana berikut. Oke, ini ya, silakan teman-teman kalau misalkan mau screenshot dulu. Oke, nah nanti kita atau hapus ini pun seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus tahu ketika suatu planet memiliki orbit elips itu memiliki suatu spesifikasi yang menarik. Spesifikasinya itu adalah bentar, saya gambar dulu elipsnya seperti ini ya. Memiliki spesifikasi menarik, pertama fokus ataupun bintang itu berada tidak di titik tengah ya. Di titik tengah itu nanti di titik tengah gitu. Nah, terus kemudian jarak dari tengah ke titik terjauh itu nanti sama dengan sumbu semi mayor. Sementara yang ini adalah sumbu semi minor B, jadi gitu. Nah, luas dari elips itu akan sama dengan P dikalikan A dikalikan B. Padahal B itu nanti akan sama dengan A dikalikan akar 1 min E kuadrat. E itu apa? E itu adalah eksentrisitas. Jadi nanti teman-teman ketika belajar elips ya, maka nanti B itu akan sama dengan A akar 1 min E kuadrat. Mungkin nanti di waktu yang lain saya jelaskan konsep ini. Ya, sehingga kita peroleh Pi A kuadrat akar 1 min E kuadrat. Jadi itu. Oke, nah sekarang kita tahu ketika sistemnya itu sistem geraknya karena gaya gravitasi ya, maka ingat jarak dari titik fokus, ini fokus ya, ke titik terjauh itu disebut sebagai apa? Jarak aphelion ya, RAP. Nah, RAP itu nanti nilainya akan sama dengan A dikalikan 1 plus eksentrisitas. Jadi gitu. Dapat dari mana nih? Nah, ini pembahasan apa namanya itu irisan kerucut ya, nanti di waktu yang lain. Jadi gitu. Nah, kemudian di sini dia memiliki kecepatan V. Nah, gitu. Masanya adalah M, pusatnya sini adalah masanya M besar. Nah, ada spesifikasi tertentu teman-teman semuanya, nanti bisa digunakan ya untuk selanjutnya. Ketika lintasnya adalah elips ya, ingat ketika lintasnya hanya elips ya, tidak berlaku untuk parabola ataupun tidak berlaku untuk hiperbola.
hanya berlaku untuk elips dan juga lingkaran, energi total dari sistem ini sama dengan minus G M besar M kecil per 2A. Ingat teman-teman semuanya. Jadi energi total untuk lintasan elips itu adalah minus G M besar M kecil per 2A. Nah, itu adalah spesifikasi untuk lintasan elips. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki energi total seperti ini, maka kita nanti bisa mencari V. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya gini, kan energi total itu berarti energi total di sini akan sama dengan apa? Energi total itu akan sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial, kan gitu ya. Nah, energi kinetiknya di sini kan cuma M yang bergerak, makanya jadinya setengah mv kuadrat ya ditambah dengan ataupun ditambah dengan energi potensial. Energi potensial itu adalah minus GMM besar M kecil per jaraknya M sama M besar itu adalah RAP kan, dimana RAP-nya adalah A kali 1 plus E. A kali 1 plus E. Nah, ini nanti E total itu nanti bisa dimasukkan, ini kan sama dengan E total ya. Nah, E total sama dengan minus G M besar M kecil per 2A. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi idenya adalah ketika kita lintasnya adalah elips, maka energi totalnya sudah diketahui, yaitu minus Gm besar M kecil per 2A. Sedemikian hingga nanti kita bisa mencoret M-nya ya, M kecilnya, dan kita bisa memindah ruas yang sama-sama Gm ini, dan juga 2 juga pindah ruas juga, sehingga kita nanti akan memperoleh nilainya adalah V kuadrat ya. Saya pindah agak sini aja. V kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 2 kali Gm besar saya keluarkan, A-nya juga saya keluarkan. Nah, dalam kurung 1 per A kali 1 plus E dikurangi 1 per nggak ada A-nya ya, A-nya sudah dikeluarkan. A-nya sudah dikeluarkan. 1 plus E dikurangi dengan 1 per 2. Nanti teman-teman insya Allah akan memperoleh hasilnya, coba aja sendiri, nanti hasilnya seperti ini. Gm besar per A dikalikan 1 min E per 1 plus E, jadi gitu. Nah, ini V kuadrat, berarti kalau mencari V saja, jadi gimana? Berarti V saja sama dengan akar Gm besar per A, ya, akar dari 1 min E per 1 plus E, jadi gitu. Nah, selain itu, kita memiliki konsep. Selain energi total, kita juga memiliki nilai dari L. L itu konstan. L itu konstan, teman-teman semuanya. L di sistem ini itu konstan. Kenapa? Karena gaya sentral, gaya menuju pusat itu menyebabkan momentumnya konstan. Nah, momentum itu nilainya apa? M V, ya ini M dikalikan V, karena tegak lurus sama RAP, maka langsung saja M V dikalikan RAP, jadi gitu. Nah, selain dengan bentuk itu, bentuk lainnya adalah MR kuadrat theta dot, jadi gitu. Nah, theta itu seperti apa? Jadi theta itu seperti ini. Misalkan bendanya berada di sini ya, ini theta. Nah, ini adalah R-nya, jadi gitu ya. Berarti MR kuadrat theta dot. Jadi L itu secara umum MR kuadrat theta dot. Ataupun theta di sini, theta dot itu adalah kecepatan sudut, jadi gitu. Nah, sehingga kalau kita samakan keduanya ini, teman-teman akan memperoleh bahwasanya nilai dari MR kuadrat theta dot itu sama dengan MVRAP, jadi gitu. Ya kan? Seperti itu. Dan kemudian kita bisa mengganti theta dot itu menjadi d theta per dt. Ya, kita bisa merubah menjadi kayak gini. Jadi MR kuadrat d theta per dt. Sama dengan apa? Sama dengan MV, V ketika itu berarti ya V ya, V-nya sebenarnya ini ya. V itu nanti aja, RAP adalah A dikalikan 1 plus E, jadi gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa pindah ruas gitu teman-teman semuanya. Biar mudah saya coret dulu M kecilnya seperti ini, oke. Sehingga kita nanti memperoleh d theta ataupun dt ya. dt pindah ruas ke kanan, V kali A 1 kali 1 plus E nya pindah ruas ke kiri, kita peroleh 1 per A kali 1 plus E dikalikan V ya, V dikalikan R kuadrat d theta, teman-teman semuanya. Kita tahu di sini kan
V di sini kan V ketika ini aja kan, dan V secara umum ya, V ketika di AP len saja ini ya. Ataupun nanti ini biar nggak bingung, saya tulis saja ini adalah VAP ini ya, VAP, terus kemudian ini juga VAP gitu ya, ini VAP, ini juga VAP juga. Nah, sehingga ini juga VAP, biar tidak bingung. Nanti ini juga VAP juga. Artinya bukan V secara umum, tapi cuma V ketika di AP len saja. Ini VAP, ini juga VAP juga. Nah, sehingga nanti V yang ada di sini adalah VAP. Artinya ini adalah konstanta. Sehingga ketika kita integralkan, maka nanti dia tidak ikut dalam integral gitu. Nah, gitu. Nah, teman-teman tahu integral R kuadrat d theta itu apa? Nah, teman-teman harus tahu ya. Nanti integral dari R kuadrat d theta ini nanti itu akan sama dengan luas ataupun 2 kali luas elips, jadi gitu ya. 2 kali A elips. Jadi. Kenapa bisa gitu? Teman-teman bisa lihat. Jadi R kan di sini ya, d theta itu ini. D theta adalah sudut ini. Ini adalah perubahan d theta ya. Sebentar, saya bisa dulu. Nah, ini d theta. Jadi d theta itu ini d theta ya. Nah, ini R-nya. Berarti nanti luas dari segitiga ini adalah setengah R kuadrat d theta. Jadi gitu. Artinya kalau diintegralkan over theta untuk seluruh theta, maka nanti akan menghasilkan luasan dari elips itu, jadi gitu. Jadi R kuadrat d theta itu nanti berkorelasi dengan ini. Ini yang saya arsir merah ini, gitu ya. Nah, nanti ketika diintegralkan terhadap theta, maka nanti dia akan menjadi luas elips. Nah, gitu. Itu kalau misalkan ini elemen luasnya ini dA ini sama dengan setengah R kuadrat d theta, karena bentuknya seperti segitiga ya, segitiga dengan sisi sama kaki yaitu R dengan sudut atas d theta, sehingga nanti luas elemen ini adalah setengah R kuadrat d theta. Ketika diintegralkan setengah R kuadrat d theta ini nanti akan memperoleh luas elips, jadi gitu. Nah, tapi ini kan cuma R kuadrat d theta kan, maka nanti ya 2 kali A-nya elips, jadi gitu. Sementara ketika ini diintegralkan untuk seluruh theta akan menghasilkan periode. Karena ketika seluruh theta, seluruh elips ini, maka nanti dia akan balik lagi. Berarti waktu untuk pergi dan kembali. Berarti itu adalah periode. Sehingga kita peroleh T sama dengan 2 kali A-nya elips. Nah, dibagi dengan A kali 1 plus E dikalikan VAP, jadi gitu. Nah, ini adalah periodenya. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Nah, itu silakan di screenshot dulu kalau misalkan ingin di screenshot. Nah, saya akan hapus sekarang. Saya akan hapus dan saya sisakan yang T bentuknya seperti ini. Saya letakkan di sini ya. Intinya dengan menggunakan konsep elips, maka nanti kita akan memperoleh bentuk sebagaimana berikut. T sama dengan saya ulang lagi ini. T sama dengan 2 kali A-nya elips dibagi dengan A kali 1 plus E dikalikan dengan VAP, jadi gitu. Nah, ini bisa dihapus lagi. Oke teman-teman semuanya, itu adalah T-nya. Nah, sekarang luas elips itu apa? Nah, luas elips itu ini. L elips ini, jadi gitu. Yaitu adalah pi A kuadrat kali 1 min A kali akar 1 min E kuadrat. Jadi kita bisa menjadikan apa ini? 2 kali pi A kuadrat akar 1 min E kuadrat dibagi dengan A dikali dengan 1 plus E dikali dengan VAP. Nah, VAP-nya ini. VAP-nya kita masukkan ke dalam ini. Nah, sehingga kita akan memperoleh akar G M besar per A akar 1 min E per 1 plus E. Oke, teman-teman semuanya. Coba kita sekarang melakukan perhitungan ya. Pertama ini bisa ke cancel ini. Set. Satu hilang. Nah, terus kemudian oke. Ini akar 1 plus E sama ini akan menjadi akar 1 plus E, jadi gitu. Jadi akar 1 plus E dikalikan akar 1 min E, jadinya akar 1 min
E kuadrat. Nah, sehingga nanti yang atas itu akar 1 min E kuadrat bisa kecoret sama yang ini, jadi gitu. Oke. Nah, kita akan memperoleh hasilnya nanti adalah 2pi per A dibagi dengan akar G M besar per A, jadi gitu. Nah, akar A-nya naik ke atas, sehingga kita peroleh 2pi A akar A dibagi dengan akar GM, jadi gitu. Nah, dan kita peroleh ini adalah periode. Jadi kita punya hubungan periode adalah bentuknya kayak gini. Nah, biar nggak ada akarnya itu, biar akarnya hilang, maka dikuadratkan di kedua isi kita peroleh 4pi kuadrat per GM. A jadi A kuadrat, akar A jadi A saja. A kuadrat kali A adalah A pangkat 3 sama dengan T dikuadratkan per T kuadrat. Nah, sehingga kita akan peroleh hasil akhirnya ada berapa? A pangkat 3 per T kuadrat itu sama dengan GM besar per 4P kuadrat. Nah, perhatikan ya teman-teman semuanya. Selama M itu konstan, artinya selama pusat orbit, nah ini kan M besar kan itu kan masanya dari pusat orbitnya. Selama pusat orbitnya itu sama, maka A pangkat 3 per T kuadrat untuk planet-planet yang mengorbit ke M besar yang sama ini, nanti akan konstan, jadi gitu. Jadi sehingga tadi yang hukum Kepler A pangkat 3 X per T kuadrat dari X itu sama dengan A Y pangkat 3 per T Y kuadrat. Ini valid ketika apa? Ketika X sama Y itu mengorbit pusat orbit yang sama ataupun M yang sama, jadi gitu. Oke, nah itu adalah penjelasan kenapa kok berlaku hukum Kepler dengan menggunakan sumbu semi mayor, jadi gitu, bukan sumbu semi minor, ya. Sehingga ingat untuk hukum Kepler ketiga itu yang dipakai adalah sumbu semi mayor, bukan sumbu semi minor ataupun yang lain. Oke, dan jawabannya tadi sudah kita sebarkan di menit sebelumnya. Oke, nah ini adalah penjelasannya. Oke, baik, nomor 1 sudah selesai. Oke, kita lanjut nomor kedua. Nah, nomor 2 di sini ada sebuah asteroid kecil bergerak dengan kecepatan awal V dari tempat yang sangat jauh mendekati sebuah bintang bermassa M berjari-jari R. Seandainya lintasan asteroid tersebut tidak dibelokkan oleh gaya gravitasi bintang ya. Jadi ini saya highlight dulu. Ketika ini tidak dibelokkan oleh gravitasi bintang, maka jarak minimum antar asteroid dengan bintang sama dengan 60 R gitu ya. Jika tidak dibelokkan artinya ketika nggak belok bablas saja ya, maka nanti jarak terdekatnya itu akan 60 R. Nah, konstanta gravitasi universal adalah G. Jika nilai minimum dari V agar asteroid tidak menabrak bintang adalah V0, maka dengan menyatakan N sama dengan GM per R V0 kuadrat, nilai N sama dengan berapa? Nah, jadi caranya di sini harus kita pahami kasusnya dulu. Kasusnya itu kan ada bintang ya, bintang yang tertentu ya, bintang berjari-jari apa namanya itu M, berjari-jari M, bermassa M berjari-jari R gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah asteroid nih, asteroid yang bergerak dari jarak tak hingga bergerak menuju ke bintang. Nah, ketika asteroid itu bergerak lurus saja, nggak dibelokkan, maka jarak terdekat itu adalah 60 R. Berarti 60 R itu mana? 60 R itu adalah yang ini berarti. Ini adalah jarak terdekat kan? Ya enggak? Ketika nggak dibelokkan. Berarti ini adalah yang 60 R. Nah, masalahnya dia dibelokkan kan gitu. Masalahnya dia dibelokkan, maka karena dia dibelokkan, nanti lintasannya akan melengkung dan menuju ke bintang tersebut, sehingga nanti dia ketika minimum agar dia tidak menabrak, maka dia hanya menyinggung. Nah, hanya menyinggung seperti ini ya kan? Nah, hanya menyinggung. Artinya ketika menyinggung itu jarak terdekatnya di sini ketika menyinggung itu adalah R dengan kecepatan yang arahnya tegak lurus dengan R tersebut. Ini adalah konsepnya. Ketika menyinggung, maka kecepatan yang tegak lurus dengan R dan jaraknya R, jadi gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini katakanlah kita sebut aja V minimum ya. V terdekat itu apa? Terdekat itu nearest ataupun nggak apalah, V aksen aja lah, V aksen gitu ya. Nah, jika nilai minimum V agar asteroid tidak menabrak bintang adalah V0, maka V di sini itu agar tidak menabrak adalah V0, jadi gitu ya.
V0. Nah, maka dengan menyatakan N yang sama dengan kayak gini, N-nya berapa? Gitu. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan dua hukum di sini. Ingat, sama ya, untuk kasus gaya gravitasi itu berlaku L konstan gitu ya. L-nya konstan. Ini titik 1 ya kan? Terus ini titik 2. Berarti L di titik 1 harus sama dengan L di titik 2. Kan gitu. Nah, berapa L di titik 1 itu? L di titik 1 tinggal lihat aja. Tinggal lihat kecepatan yang tegak lurus dengan jarak yang lihat kecepatan L itu kan simpelnya adalah M dikalikan V dikalikan R sin theta ya. Apa itu sin theta? Sin theta adalah sudut antara V dan R. V dan R. Nah, kita lihat di sini. Nah, ketika kita milih oke, biar nggak bingung ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman sudah mudah memahami itu L di 1 itu langsung saja MV0 dikalikan 60R ya. Tapi mungkin ada yang bingung. Jadi biar nggak bingung, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi ini tuh ketika jaraknya ke sini itu adalah, nah ini adalah seperti ini ya. Ini misalkan jaraknya ke arah sana. Itu adalah D ya, ini adalah D ini. Nah, terus ini sebetulnya adalah theta gitu ya. Maka L itu harus sama dengan M, L1 ya, M V0 D sin theta. Tapi kita lihat D sin theta itu apa? D itu kan sisi miring. Theta di sini. Depannya theta apa? 60R. Maka D sin theta itu kan 60R aja jadi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang bisa langsung aja M V0 dikalikan 60R jadi gitu. Tapi kalau misalkan yang masih pemula berarti L itu intinya adalah M dikalikan jaraknya dari pusat orbit ke objek tersebut dikalikan dengan kecepatannya ya kan, dikalikan sin dari sudut antara kecepatan dan jarak tadi jadi gitu. Oke, nah hasilnya kayak gini, M0 dikalikan 60R. Nah, sementara ketika di sini L2 nah sudah tegak lurus ya, berarti sin theta-nya adalah sin 90 yaitu 1. Berarti di sini cuma M V aksen dikalikan R saja. Nah, sehingga tinggal dimasukkan saja ke sini, kita peroleh apa? M V0 dikalikan 60R sama dengan M V aksen dikalikan R. Sehingga kita peroleh V aksen itu sama dengan 60 V0. Oke? Jadi V aksen kita peroleh bentuk kayak gini. Nah, kemudian selain menggunakan L konstan, pasti apa yang konstan lagi? Energi gitu ya. Jadi energinya juga konstan. Nah, energi konstan berarti energi di titik 1, E1 sama dengan energi di titik 2. Energi di titik 1 di sini karena dia sangat jauh ya dari bukan dari peradaban ya, jauh dari pusat orbit, maka D-nya tak terhingga, hampir tak terhingga. Artinya energi potensialnya hampir mendekati 0. Jadi yang ada di titik 1 ini hanya energi kinetik saja, yaitu setengah M V0 kuadrat. Oke. Sementara di E2 ada dua energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetiknya adalah setengah dikalikan M V aksen kuadrat. Energi potensialnya adalah minus G M besar M kecil per R besar. Nah, dari sini kita bisa mengcancel M kecilnya. Nah, dan kita pindah ruas dulu ke arah kiri ya, seperti ini. M besar per R besar sama dengan setengah dikalikan V aksen kuadrat dikurangi V0 kuadrat, ya kan? Nah, sehingga V aksen kuadrat itu apa ini ya? Sehingga ketika kita cari V aksen kuadratnya sama dengan 3600 V0 kuadrat. Maka nanti kita peroleh V0 kuadratnya bisa keluar dibagi 2, 3600 dikurangi 1. Nah, sehingga kita nanti akan bisa mengakhiri GM per V0 kuadrat dikalikan dengan R itu akan sama dengan N, yang itu sama dengan 3600 dikurangi 1 dibagi 2. Ya kan? Berarti berapa ini? 3600 itu 1800, berarti 1800 dikurangi 0,5. Berarti berapa ini?
1799,5, yaitu adalah N-nya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi N-nya ini adalah 1799,5. Oke, baik. Jadi itu adalah pembahasan KSNK tahun 2022, dua nomor berkaitan konsep orbit dan juga gaya sentral, ya, ataupun gaya sentral akibat potensial gravitasi. Oke, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang mengikuti Olimpiade KSNK bidang fisika. Dan saya berdoa teman-teman semuanya sukses dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.